Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak hebat, sampailah kita pada jurus yang keempat, yaitu jaga konsistensi. Nah, Ibu dan Bapak guru hebat, di sini di jurus ini diharapkan guru mampu mengembangkan pembiasaan karakter positif kepada murid yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa, Ibu dan Bapak. Nah, di sini untuk aktivitasnya masih menggunakan ARKA ya Ibu dan Bapak. ARKA itu aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Nah, aktivitasnya nanti kita akan melaksanakan game buka kepalan tangan ya. Refleksinya kita akan diskusi menggali makna di balik permainan atau simulasi yang kita lakukan. Lalu konsepnya kita akan membahas mengenai kesadaran versus paksaan, disiplin positif dan disiplin biasa, tombol ajaib kesadaran internal, guru sebagai inspirator bukan motivator, lalu kita juga akan mengupas tuntas mengenai habit loop atau lingkaran habit dan konsistensi. Nah, untuk aplikasinya kita akan praktik bimbingan menumbuhkan kesadaran internal, kebiasaan tidur, dan membuat habit tracker ya, Ibu dan Bapak semuanya. Oke, baik. Selamat datang Ibu dan Bapak hebat di Lembah Bambu. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus jaga konsistensi. Yuk kita siapkan diri dan konsentrasi, siluman habit loop akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda Ibu dan Bapak sudah bisa menguasainya. Oke. Yuk kita lakukan games kepalan tangan ya. Yang pertama, Bapak dan Ibu silahkan berpasang-pasangan. Ya, sebaiknya yang satu jenis saja, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Lalu lakukan switch. Nah, yang menang jadi A, yang kalah jadi B. Oke, siap Ibu dan Bapak? Baik, untuk yang A, silahkan kepalkan tangan sekuat mungkin, seolah sedang memegang benda berharga. Lalu yang B, bertugas membuka kepalan tangan A. Nah, bebas caranya ya, Ibu dan Bapak. Boleh dipegang-pegang, boleh dicakar, boleh digigit, dan lain sebagainya. Terserah cara kreatif Ibu dan Bapak. Lalu yang keenam, pada ronde kedua gantian. Yang B mengepalkan tangan dan A membuka. Nah, tapi syaratnya A tidak boleh membuka tangan. Oke, ya untuk ronde pertama pemaksaan ya namanya. Yuk sekarang peserta A kepalkan tangan sekuat-kuatnya seolah sedang memegang sesuatu yang berharga. Tugas B adalah buka kepalan tangan A dengan cara apapun. Ya, mau dirayu, mau digigit, bebas gitu. Yang penting tangannya bisa terbuka. Oke, Ibu dan Bapak siap A dan B? Ya, saya beri waktu 2 menit. Mulai. Ya, berhenti semua aktivitas, tangan kembali ke posisi normal. Oke, sekarang kita beralih ke ronde kedua. Ya, paksaan dan iming-iming hadiah. Ya, oke, baik. Yuk, untuk ronde kedua, silahkan gantian B mengepalkan tangan dan A membukanya, tapi syaratnya tidak boleh menyentuh tangan. Oke, saya beri waktu 1 menit juga, mulai. Ya, selesai Ibu dan Bapak. Nah, dari permainan tadi tentunya ada banyak hal ya yang kita capai Ibu dan Bapak. Yuk kita diskusi dan gali makna. Nah, untuk B, apakah mudah membuka tangan A? Ya, apa saja upaya yang dilakukan untuk membuka tangan A? Apakah berhasil? Ya, oke. Sekarang untuk A, mengapa B saat berupaya membuka A mengepalkan tangannya kuat-kuat? Semakin dipaksa semakin kuat. Kenapa kira-kira Ibu dan Bapak? Oke, untuk ronde kedua. Pertanyaan A, apa yang dia lakukan untuk membuka kepalan tangan B tanpa menyentuh? Apakah berhasil? Mana yang lebih mudah Ibu dan Bapak? Apakah pada ronde pertama dengan kontak fisik dan ronde kedua tanpa menyentuh? Nah,
dalam kehidupan sehari-hari, mana cara yang paling sering Ibu dan Bapak lakukan? Oke, saya yakin Ibu dan Bapak punya jawabannya masing-masing ya, tentunya. Oke, kita berlanjut ke slide selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai kesadaran dan paksaan ya, Ibu dan Bapak di sini. Nah, ternyata setiap manusia itu punya kebutuhan dasar yang sangat penting. Apa itu? Salah satunya adalah kebutuhan akan otonomi atau kemerdekaan. Kita ingin merasa punya kendali atas diri kita. Dan kita juga butuh merasa dihargai, diakui, merasa punya pilihan dan bisa mengambil keputusan sendiri. Memang ini jadi kebutuhan dasar kita semua ya, Ibu dan Bapak. Dan mengapa sesungguhnya kita itu tidak suka diperintah atau dipaksa, ya kan? Seperti itu. Nah, kesadaran versus paksaan. Nah, di sini Ibu dan Bapak ketika melihat gambar ini apa yang dirasakan? Hati-hati, jangan lihat kiri. Yang kita lakukan adalah malah lewat kiri, malah lihat ke kiri, ya kan? Nah, kalau otonomi atau kemerdekaan ini diusik, misalnya kita dipaksa, dilarang-larang, atau disuruh-suruh, maka alarm dalam diri kita itu akan menyala. Alarm itu yang namanya radar antipersuasi aktif. Jadi tubuh kita itu bereaksi secara otomatis, Badan Bapak. Muncul yang disebut reaktansi, gitu. Ya, seperti itu. Apa itu reaktansi? Reaktansi adalah dorongan dalam diri untuk menolak, melawan, atau bahkan melakukan kebalikannya. Nah, di sini juga kita sering ya, Ibu dan Bapak mengalami hal ini gitu. Jangan dibuka kalau kamu penakut, khusus dewasa. Benar, pas dibuka itu bikin takut. Ada tagihan listrik, air, mobil, dan lain sebagainya. Ya, oke. Nah, pada saat kita melihat video ini, ya, kesadaran versus paksaan. Ya, pernahkah kalian mengalami situasi di mana niat untuk menyelesaikan sesuatu namun tidak jadi karena tiba-tiba disuruh? Ya, seperti halnya yang ada di video ini. Bagaimana sebaiknya kita memperlakukan orang lain agar mereka bertindak dengan kesadaran, bukan dengan paksaan tentunya. Kita semua lebih memilih untuk bertindak berdasarkan kesadaran, bukan? Ya kan? Bukan karena paksaan. Nah, itu. Seperti Ibu dan Bapak. Contoh reaktansi yang ada di sini, Bintang Emon sudah hendak siap-siap untuk sholat, tiba-tiba ibunya berteriak menyuruh sholat. Apa reaksi dia? Nah, dia kenapa bereaksi seperti itu? Karena memiliki persepsi bahwa saya tidak usah disuruh malah jadi tidak mau, ya kurang lebih seperti itu. Apakah Ibu dan Bapak punya pengalaman yang serupa? Mungkin pernah ya. Oke, baik. Sekarang kita berlanjut ke 10 tombol ajaib, Ibu dan Bapak. Ini adalah 10 tombol ajaib yang menumbuhkan kesadaran internal, sehingga murid kita akan otomatis melakukan sesuatu tanpa ada kendali dari luar. Nah, coba sekarang kita cek mengapa Bapak Ibu sekarang menjadi guru. Kira-kira apa tombol yang menyala? Nah, seperti itu ya. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk kebutuhan atau need, kita bergerak karena merasa butuh. Itu dorongan yang paling dasar. Contoh, anak makan karena lapar, tidur karena tubuhnya butuh istirahat. Betul? Ya, yang kedua, kesenangan atau joy. Kita melakukan sesuatu itu karena menyenangkan. Contoh, anak bermain game karena merasa senang. Orang dewasa nonton film favorit karena merasa hati gembira. Oke, manfaat, benefit. Kita melakukan sesuatu karena tahu itu ada untungnya buat kita. Contoh, Bapak Ibu menjadi guru karena ada gaji yang bisa menafkahi keluarga. Anak belajar karena tahu dengan begitu ia biasa dapat nilai bagus dan bisa lulus ke jurusan yang diinginkan. 4. Keingintahuan atau curiosity. Kita bergerak karena penasaran atau ingin tahu. Contoh, anak membongkar mainan karena ingin tahu isinya. Orang dewasa klik berita viral karena penasaran dengan isinya.
Tantangan atau challenge, kita terdorong karena ingin mengalahkan kesulitan atau membuktikan kemampuan. Contoh, anak mencoba naik sepeda tanpa roda bantu karena ingin menjadi seperti temannya, atau bermain game karena ada tantangannya. Orang ikut lomba karena ingin menguji dirinya. Selanjutnya, minat atau passion. Kita melakukan sesuatu karena suka banget sama hal itu. Contoh, anak menggambar berjam-jam karena memang dia suka menggambar. Orang dewasa menulis blog atau konten karena memang dia hobi menulis. Lalu keyakinan atau faith. Kita bertindak karena ada nilai atau iman yang diyakini. Contoh, anak sholat karena percaya itu perintah Allah. Orang tua menasehati anak karena yakin itu bentuk tanggung jawab kepada Tuhan. Tujuan atau purpose. Kita bergerak karena tahu apa yang ingin kita capai. Contoh, anak belajar giat karena punya tujuan sebagai seorang dokter. Seseorang kerja sambil kuliah karena punya tujuan, ingin mengangkat ekonomi keluarga. Makna atau meaning. Kita lakukan itu karena merasa berarti atau menyentuh hati. Contoh, anak membantu ibunya karena merasa itu bentuk kasih sayang. Seorang relawan bantu korban bencana karena merasa itu hal mulia. 10. Kebanggaan atau pride. Kita lakukan karena ingin merasa bangga atau membuat orang lain bangga. Contoh, anak senang sekali memakai pakaian bergambar tertentu karena itu membanggakan. Seseorang menampilkan karya karena ingin diakui dan dihargai. Nah, di zaman sekarang memang jangan mimpi punya anak yang penurut, ibu dan bapak. Kita justru akan frustasi. Mimpilah menjadi anak yang mandiri dan bisa bekerja sama tentunya. Nah, di sini bagaimana kebiasaan bisa terbentuk ya, ibu dan bapak. Nah, di sini kebiasaan bisa terbentuk karena ada isyarat ya. Buatlah kebiasaan itu menjadi jelas atau kelihatan. Lalu ada juga keinginan, crave. Buatlah kebiasaan itu menarik gitu, yang ada memunculkan semangat atau gairah tertentu untuk mengerjakannya. Lalu kemudahan. Buatlah kebiasaan itu mudah dilakukan. Make it easy to perform gitu ya, sehingga ada muncul tindakan untuk melakukan. Dan selanjutnya, buatlah kebiasaan itu memuaskan, seolah ada reward atau ganjarannya. Make it satisfying gitu ya. Jika ada ganjaran, maka kebiasaan itu bisa terbentuk. Nah, ini dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten. Nah, Ibu dan Bapak bisa lihat ya di situ. Bayangkan jika kita punya target lari 10 km per hari. Hari pertama mungkin memang semangat. Hari kedua masih kuat, tapi di hari-hari berikutnya semangatnya menurun. Kenapa begitu? Karena ada dinosaurus yang dibangun di dalam otaknya. Nah, dinosaurus ini bukan sembarang dinosaurus, Ibu dan Bapak. Ini adalah simbol dari bagian otak kita yang paling kuno, disebut reptilian brain. Otak ini bertugas melindungi kita dari bahaya. Kalau ada sesuatu yang terlalu besar, terlalu berat, atau terlalu tiba-tiba, otak ini langsung aktif, tempur atau kabur. Masalahnya adalah, begitu kita sadar dan ingin berubah, biasanya kita langsung ngotot. Pokoknya mulai besok saya lari 10 km per hari. Atau ingin lebih cerdas harus baca buku 1 hari 1 buku. Nah, padahal ini yang bikin otak kita panik. Otak bilang, wah ini bahaya. Maka si dinosaurus bangun dan akhirnya kita berhenti. Gitu ya, awal-awal semangat, turun semangat, dan akhirnya hilang malah. Tidak ada lagi semangatnya. Nah, ini dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten. Nah, ada yang tahu bagaimana agar dinosaurus tetap tidur, Ibu dan Bapak? Ada yang tahu? Nah, di sini supaya dinosaurus tetap tidur, solusinya adalah kecilkan target kita.
Bukan berarti kita nggak serius, tapi justru karena kita serius. Kita mulai dari yang kecil dulu. Kalau kita mulai keliling kompleks 1 kali, otak bilang, ini mah gampang, gitu ya. Maka si dinosaurus tetap tidur. Jadi kita bisa mengulanginya lagi berkali-kali. Lama-lama tanpa sadar, itu jadi kebiasaan yang konsisten, Ibu dan Bapak. Ingat kalimat ini, jangan bangunkan dinosaurus. Kalau kita ingin membentuk kebiasaan jangka panjang, triknya adalah mulai dari yang kecil, yang remeh, yang gampang, karena justru itulah yang bisa dilakukan terus-menerus. Tapi mulai hari ini, kita latih diri kita untuk mulai dari kecil, karena yang kecil itu justru bisa bertahan besar, Ibu dan Bapak. Ya. Yuk, untuk cek kekompakan, mari kita baca bersama-sama quotes ini ya, Ibu dan Bapak. Menurut F.M. Alexander, orang tidak menentukan masa depan mereka. Merekalah yang menentukan kebiasaan mereka, dan kebiasaan merekalah yang menentukan masa depan mereka. Terima kasih sudah membacanya dengan kompak. Nah, adakah yang mau memaknai tujuan dari kutipan ini? Ya, oke, terima kasih. Nah, dalam bukunya Atomic Habit, James Clear mengungkapkan sebuah teori perubahan habit dengan proses yang kecil tetapi konsisten dalam waktu yang lama. Dampak jangka panjang dari perubahan kecil bisa dilihat pada tabel ini ya. Tentunya kita lihat. Nah, di sini kita lihat ya. Di tabel ini, kalau kita jadi 1% lebih baik saja setiap hari, hasilnya setelah 1 tahun bukan cuma sedikit lebih baik, tapi 37 kali lebih baik. Sebaliknya, kalau kita membiarkan diri 1% lebih buruk setiap hari, 1 tahun kemudian kita akan tersisa 0,03 dari diri kita yang sekarang, bahkan mungkin nyaris hilang. Nah, garis ini menggambarkan 2 orang. Satu orang yang memilih perbaikan kecil-kecil tiap hari, naik pelan-pelan tapi terus naik. Yang satunya lagi, setiap hari sedikit menunda, sedikit lalai, kelihatannya kecil tapi turun terus. Nah, jadi ingat tadi soal dinosaurus. Disinilah pentingnya memulai kecil tapi konsisten. Bukan tentang semangat besar yang cuma sebentar, tapi kebiasaan kecil yang terus-menerus. 1% ini bisa sederhana. Hari ini jalan 500 meter, besok 550 meter. Hari ini baca 1 halaman, besok 2 halaman. Hari ini tidur lebih awal 5 menit. Nah, perubahan kecil yang terasa enteng, tapi ketika dijumlah selama 1 tahun, jumlahnya luar biasa. Ya, Ibu dan Bapak. Sehari sehelai benang, setahun selembar kain. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Oke, Ibu dan Bapak. Kita bisa praktik membimbing ya, membangun kebiasaan anak Indonesia hebat gitu ya. Ibu dan Bapak bisa download ebook ini. Jadi nanti ini adalah 17 rahasia ilmu tidur ya. Ibu dan Bapak silahkan membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 3 orang. Seorang berperan sebagai guru, seorang berperan sebagai murid, dan seorang berperan sebagai observer. Kita akan lakukan simulasi sesi bimbingan untuk membantu murid membangun kebiasaan tidur yang sehat. Pelajari dulu ilmu tidur dari ebook di samping ini ya. Lakukan sesi bimbingan dengan menggunakan lembar observasi, Ibu dan Bapak. Nah, ini apa yang membuat menyebabkan tidur kita telat? Ya. Apa dampak dari tidur telat dalam bergadang? Nah, itu mereka bisa tulis sendiri, Ibu dan Bapak.
Seperti itu ya. Manfaat dari tidur cepat apa? Apa yang harus dilakukan agar bisa tidur cepat gitu ya. Bisa kembali kepada apa kebiasaan yang bisa kita lakukan tadi, yang 4 hal yang bisa kita lakukan. Nah, yang ini, yang membangun habit loop atau kebiasaan baik untuk tidur cepat, bangun tepat ya. Harus ada isyaratnya harus jelas. Buatlah kebiasaan itu kelihatan. Misalnya ingin bangun, ingin tidur cepat. Berarti ya sudah, kita matikan lampunya mungkin seperti itu supaya kita bisa tidur. Kita udah tahu nih waktunya tidur gitu kan. Lalu buatlah kebiasaan itu menarik ya. Misalkan di kamar memasang selain lampu tidur itu tadi aromaterapi mungkin biar tidurnya lebih rileks gitu ya. Lalu buatlah kebiasaan itu mudah untuk dilakukan gitu. Nanti pada saat kita ingin bangun cepat berarti kita siapkan alarm mungkin seperti itu ya. Kita siapkan alarm, jangan jauh-jauh agar kita mudah untuk bangun. Nah, lalu kita lakukan, buatlah kebiasaan itu bisa menjadi sangat memuaskan dari kita, sehingga tidak menjadi beban. Kita bisa bangun cepat. Ya, Ibu dan Bapak, selamat para pendekar guru BK hebat. Ibu dan Bapak sudah berhasil menguasai jurus jaga konsistensi. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak pantas untuk mendapatkan pusaka keempat ini. Ya. Begitu, Ibu dan Bapak. Sampai jumpa besok dalam perjalanan mempelajari jurus